Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajunanda Anggara akan menjelaskan korelasi keabsahan perjanjian dalam KUH Perdata dan kontrak elektronik. Kontrak melalui surat elektronik atau email adalah salah satu kontrak online yang sangat populer karena penggunaan email saat ini sangatlah banyak dan mendunia. Dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien untuk memperoleh alamat surat elektronik atau email dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri sebagai subscriber pada server atau ISP tertentu. Kontrak berupa email dapat berupa penawaran yang dikirim kepada seseorang atau banyak orang yang tergabung dalam sebuah mailing list klien Biondi atau daftar kirim serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya yang dikirim melalui surat elektronik atau email. Perjanjian merupakan peristilahan terjemahan dari kata overeenkomst atau Belanda atau kontrak yang bisa dibilang dalam bahasa Inggris. Kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata. Pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kontrak elektronik menurut para ahli. Menurut Edmund Macari, menggunakan istilah kontrak online atau online kontrak bagi kontrak elektronik atau e-kontrak dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan atau networking dari sistem informasi berbasiskan komputer atau computer-based information system dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet atau network of network. Saya akan menjelaskan kontrak elektronik dianggap sah apabila A. Yaitu syarat subjektif, yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atau selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah, yaitu 1. Adanya kesepakatan para pihak mengenai harga dan produk tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Kedua, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh undang-undang, seperti tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan, adalah cakap menurut hukum. Sedangkan dewasa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata adalah berusia sudah 21 tahun atau sudah pernah menikah. B. Syarat objektif, yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu 1. Produk yang merupakan objek perjanjian harus tertentu atau definite dan dapat dilaksanakan atau possible. 2. Sebab yang halal atau lawful. Isi dan tujuan dari perjanjian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagai contoh, jual beli dilakukan bukan untuk barang yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan atau contoh bukan barang ilegal. Kontrak elektronik itu sendiri menurut pasal 48 ayat 3 PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut: A. Data identitas para pihak, B. Objek dan spesifikasi, C. Persyaratan transaksi elektronik. Sekian dari penjelasan tentang keabsahan perjanjian dalam KUH Perdata dengan kontrak elektronik. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.